Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita masih bisa bertemu lagi di eh, laporan pagi kali ini. Gimana semuanya, udah lengkap? Alhamdulillah udah, Bu. Baik, langsung saja ya. Sekarang laporan dari tim masing-masing. Semoga dimulai dari tim anak. Ya, Bu, sebelumnya saya izin perkenalkan dulu anggota tim saya. Ada 4 ya, termasuk saya sendiri. Yang pertama itu ada Karina, yang kedua ada Hilda, yang ketiga ada Ardela. Di sini kita megang 3 ruangan, Bu. Di ruangan 1, 2, dan 3. Ruangannya itu ada 3 bed, tapi kebetulan kita isinya 2-2 biar lenggang aja gitu. Nanti kalau ada pasien baru kita rapatkan lagi. Ya udah langsung aja. Baik, di sini ada kamar 1A dengan anak Dio, umur 8 tahun, dengan asma bronkial, pasiennya Dr. Bayu ya. Tadi keluhannya mah dari yang semalam operan itu ada sesak nafas, masih batuk berdahak, sama ada suara menghik juga. Nah, dia punya riwayat asma sejak 4 tahun. Terus pemeriksaannya kemarin tuh frekuensi nafasnya 35 kali per menit, sama auskultasinya ada di ekspirasi bilateral. Terus tindakan yang akan dilakukan pemberian bronchodilator inhalasi, sama monitor tanda-tanda vital, sama paling edukasi aja ke keluarganya tentang pentingnya menghindari pemicu asma. Lalu yang 1C itu ada Rama dengan tipes ya 12 tahun, pasiennya Dr. Kamila. Keluhannya demam tinggi 38 derajat Celcius, ada sakit kepala juga, sama nyeri perut. Terus tadi dilihat di pemeriksaan darahnya di lab itu leukositnya meningkat. Tindakan yang akan dilakukannya pemberian antibiotik, sama monitor tanda-tanda vital, sama edukasi menjaga kebersihan makan dan minum. Berarti nanti di ini dulu ya, Bu ya, di skin test ya. Paling itu aja sih, Bu, dari saya. Silakan, Bu. Selanjutnya di kamar 2A ini pasiennya Dokter Kamila. Aldi 4 tahun, dari hasil ronsennya itu fraktur tangan. Keluhannya nyeri dan bengkak pada tangan kanan karena jatuh dari tangga. Tindakan yang akan dilakukannya itu imobilisasi tangan dengan gips, pemberian analgesik, dan juga edukasi dengan keluarganya tentang merawat gips dengan benar. Terus kamar 2C-nya itu sama, pasien Dokter Kamila. Itu atas nama anak Fajar 9 tahun, itu luka bakar derajat 1. Keluhannya itu nyeri dan kemerahan pada kulit akibat terkena air panas. Ini kulit lengan bagian kanan. Tindakan yang akan dilakukannya itu mendinginkan luka dengan air mengalir selama 15-20 menit, terus mengoleskan salep antibiotik dan juga balut luka dengan perban steril. Mungkin itu. Selanjutnya dari kamar 3A ada pasien atas nama anak Abil usia 8 tahun, pasiennya Dr. Bayu dengan asma bronkial. Keluhannya itu sesak napas, batuk berdahak, terus mempunyai riwayat asma sejak usia 4 tahun. Nanti akan diberi tindakan pemberian bronchodilator inhalasi, terus nanti juga akan memonitor tanda-tanda vitalnya dan memonitor kondisi pernapasannya. Selain itu juga nanti akan diberikan edukasi ke keluarganya tentang pentingnya menghindari faktor pemicu asmanya. Terus dari kamar 3C ada anak Alif usianya 6 tahun, pasien dari Dokter Kamila dengan diagnosa diare. Keluhannya itu diare cair dan muntah berulang selama 6 kali selama 3 hari yang lalu. Terus nanti akan diperiksa dehidrasi cairannya ya, kehilangan cairannya berapa persen. Terus juga tadi keluarganya bilang tinjanya tuh cair berwarna hijau, terus tekanan darahnya rendah, frekuensi jantungnya cepat.
Nanti akan diberikan pemberian obat anti diare, lalu sama edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan makanan dan minumnya. Bu. Mangga sekarang untuk yang tim B dioperkan saja. Ya, baik, terima kasih Bu. Nah, di sini tim kami dari tim B ada 4 anggota, termasuk saya sendiri. Di sini ada Sinta, ada Rosdiana sama Nurdwi ya. Di sini di tim B kita ada 3 kamar dan jumlah pasiennya itu ada 7 ya, teman-teman. Mangga untuk teman-teman dilaporkan saja. Baik, di sini ada kamar 4A. Ada anak Lina usia 7 tahun dengan diagnosa demam berdarah dengue. Pasiennya Dokter Kamila. Di sini keluhannya itu masih demam tinggi, lalu pegel-pegel sama ada mualnya. Pemeriksaannya tadi itu untuk suhunya 39,5, untuk trombositnya juga masih rendah, 60.000. Kemudian untuk tindakannya hari ini itu akan dilakukan monitor PTV dan juga monitor trombositnya. Kemudian edukasi pentingnya minum air banyak, dan masih terapi lanjut ya Bu, soalnya belum ada instruksi dari dokter Kamilanya. Lalu ada kamar 4C, itu ada anak Dila usia 4 tahun dengan diagnosa campak. Pasiennya Dokter Kamila juga. Keluhannya itu masih demam tinggi, ada batuk juga, dan ada ruam merah pada kulitnya Bu. Nah, hasil pemeriksaannya itu suhu tubuhnya 39 derajat Celcius, lalu ada ruam merah pada kulit. Tindakan yang akan dilakukan itu monitor tanda-tanda vitalnya dan kondisi kulitnya, kemudian edukasi cara merawat kulit yang ruam, dan juga masih terapi lanjut. Baik, selanjutnya ada saya megang kamar 5 ya Bu ya. Ini kamar 5 bednya yang terisi bed A sama bed B, soalnya yang bed C itu atapnya bocor Bu. Bocor Ya. Nanti dilaporkan saja ke Mas Arif. Ya, baik, bisa dilaporkan ya. Di sini di 5A ada anak Olive usianya 6 tahun dengan keluhan demam 38,9 derajat, ada ruam merah gatal, berisi cairan, diagnosanya cacar ya Bu ya, ini pasiennya Dokter Kamila. Rencananya mau dikasih obat penurun panas, ada PCT, di PCT sama lotion kalamin Bu, buat di bagian cacarnya. Sama nanti dimonitor TTV sama ada edukasi ke orang tuanya biar mengurangi aktivitas dan garuk-garuk gitu. Selanjutnya di bed B-nya 5B ada anak Audrey 8 tahun. Ini diagnosanya pneumonia, pasiennya Dokter Bayu. Keluhannya demam 39 derajat Celcius, tidak ada kejang, batuk berdahak, sesak napas, dan napas cepat. Tadi operan itu respirasinya dicek 40 kali per menit. Ada suara auskultasinya ronchi basah, wheezing bilateral. Hasil dari foto ronsennya infiltrat pada paru kanan. Rencana tindakannya itu advice dari Dokter Bayu, pemberian antibiotik azitromisin, tidak perlu di skin test Bu, dan nanti akan diberikan oksigen nasal 3 lpm dan monitor TTV dan juga edukasi istirahat yang cukup. Saja. Selanjutnya di kamar 6 ya Bu, ini kebetulan full ya Bu, full bed di kamar 6. Di nama ini ada anak Nurul ya dengan DHF. Pasien baru tadi malam Bu, tadi baru dioperasikan ya. Semalam itu demam Bu, keluhannya 39,5 derajat. Terus ada mual muntah juga. Terus katanya udah dicek, rampelitnya positif. Hasil labnya tadi baru keluar, trombositnya rendah ya Bu, 70.000. Terus hematokritnya juga tinggi. Nanti rencana tindakannya bakal ngasih obat penurun panas lagi aja sih, sama nanti di TTV ulang udah turun atau belum ya. Ini pasiennya Dokter Kamila ya, belum visit dokternya. Terus di kamar 6B ini anak Elia 8 tahun dengan febris ya Bu, ada riwayat kejauhan juga waktu umur 1 tahun. Suhunya itu 38, tapi tidak ada tanda-tanda infeksi.
udah dikasih obat penurun panas sebelumnya sama yang malam. Cuman masih belum tahu penyebab dari demamnya itu apa. Jadi nanti bakal cek darah tuh. Iya. Ini pasiennya dokter Kamila juga. Terus di kamar 6C ini ada anak Sarah ya Bu, pasien baru. Masih suspek bronchopneumonia. Ada riwayat asma katanya pas umur 3 tahun. Pas di IGD mah laporannya respirasi 30 kali per menit, ronhi basah, dan wheezing bilateral. Nah ini belum di ronsen ya Bu, nanti di ronsen dulu, tapi dari IGD mah udah dikasih oksigen 2 LPM, sama nanti paling di nebu dulu aja paginya. Mungkin dari tim B udah ya Bu ya laporannya. Mungkin tadi ada kendala di kamar C, ada atapnya yang bocor ya. Itu dilaporkan saja. Baik, karena semuanya sudah melaporkan pasiennya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang semangat ya semuanya. Yuk, mangga dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kegiatan hari ini sudah selesai. Mangga sekarang dilaporkan saja evaluasi hasil pasiennya. Sok dari tim A dulu. Dari tim A, alhamdulillah nggak ada kendala ya Ibu. Cuman tadi ada nambah pasien, tapi mungkin itu masuk ke laporan untuk tim selanjutnya ya. Mangga nih, langsung laporin. Baik, ini anak Dio tadi sudah dilakukan pemberian ventilator ya Bu ya. Tadi anaknya sih bilangnya udah lumayan gak sesek, jadi udah berkurang gitu seseknya. Bisa tidur, udah nggak rewel juga, bisa tapi masih kebangun gitu. Terus tadi udah edukasi juga ke keluarganya ya tentang biar hindarin pemicu asmanya itu. Jadi kayak misalkan punya alergi atau apa, jadi buat nggak makan makanan yang buat dia asma. Terus tadi anak Rama kan tadi demam, instruksi dari dokter Kamil kan disuruh ini kan pemberian antibiotik, tapi kudu skin test dulu ya. Tadi udah di skin test, udah nggak ada tanda-tanda kemerahan, jadi kayak nggak ada tanda-tanda infeksi ya berarti. Terus kalau misalkan masih demam disuruh lanjut terapi obat aja di drip PCT. Terus tadi udah edukasi juga ke keluarganya biar makannya dijaga, terus jaga kebersihannya. Itu aja sih. Dari Hilda. Selanjutnya itu ada di 2A itu anak Aldi 4 tahun, fraktur tangan. Tadi sih udah dilakukan tindakan imobilisasi tangan dengan gips. Alhamdulillah anaknya juga tidak rewel. Terus sudah diberi analgesik juga. Terus tadi katanya nyerinya udah berkurang. Terus udah dikasih edukasi juga tentang merawat gips pada keluarganya, dan alhamdulillah keluarganya juga mengerti. Terus yang 2C itu anak Fajar 9 tahun, itu luka bakar. Tadi tindakannya sudah didinginkan mukanya dengan air mengalir. Terus udah dioleskan salep antibiotik juga, sama udah dibalut luka dengan perban steril. Alhamdulillah sih anaknya kemerahan sama nyerinya udah berkurang. Selanjutnya dari kamar 3A, pasien atas nama anak Adil, dia dengan diagnosa asma bronkial ya. Tadi kan sudah dikasih bronkilator, terus anaknya tuh udah bilang seseknya berkurang tuh. Nah, terus batuknya juga udah ngejarangin. Tadi juga kan udah diedukasi tentang pentingnya menghindari faktor pemicu asma ya, dengan cara memberitahu agar tidak kecapean tubuh, agar si asmanya tidak
kumat. Lalu dari kamar 3C anak Alif, pasiennya dokter Kamila ya. Tadi itu kan diagnosanya diare. Nah, tadi sudah dikasih obat anti diare dan diarenya itu udah berkurang Bu. Terus juga tinjanya udah sedikit itu tuh udah nggak, ya udah mendingan. Tadi juga udah ngedukasi keluarganya supaya si anaknya dipantau biar nggak jajan sembarangan tuh Bu. Cukup sih Bu. Mungkin itu Bu dari kelompok A. Alhamdulillah tidak ada kendala. Alhamdulillah. Sekarang mangga yang tim B dilaporkan. Baik, untuk tim B di sini kita masih sama ya, pasiennya masih 7. Tadi ada kendala di kamar 5C sudah diperbaiki ya Bu ya. Maka teman-teman dilaporkan. Baik, ini yang pertama untuk kamar 4A ya, masih dengan anak Rina, usia 7 tahun. Tadi itu kan suhunya tinggi ya Bu, 39,5. Sekarang udah turun jadi 38. Untuk trombositnya juga udah meningkat jadi 80.000. Untuk mualnya juga udah nggak ada ya Bu. Adiknya mau minum banyak. Kemudian untuk kamar 4C ada anak Dila dengan campak ya. Tadi untuk suhunya juga masih tinggi ya Bu, 39. Nah, udah dicek tadi itu udah turun 37. Nah, untuk ruam merah di kulitnya itu masih merah ya Bu, belum membaik. Tapi udah diedukasi ibunya untuk merawat kulitnya agar tidak terkena air dulu. Mungkin sih itu. Baik, lanjut ya Bu ya, dari kamar 5A anak Olive yang tadi cacar ya Bu ya, pasien dokter Kamila. Tadi udah dikasih PCT Bu, udah di PCT, suhunya juga udah membaik, udah 37,2 Bu. Terus anaknya juga udah gak rewel, dikasih lotion kalamin itu Bu, udah membaik ya Bu. Bu, dari pasien 5B ya Bu ya, anak Audrey yang pneumonia, tadi udah dikasih antibiotik azitromisinnya udah masuk, sama udah dipasang O2 nasal 3 LPM, udah disaturasi ulang Bu, saturasinya udah baik. Tadi dari dokter Bayu pas visit sih katanya monitor aja saturasinya, kalau udah stabil bisa dilepas oksigennya Bu. Nah, paling terapi lanjut aja. Baik, di kamar 6A masih dengan anak Nurul ya Bu yang dengan BHF. Tadi udah masuk PCT ya Bu, turun suhunya 37,6. Tadi udah dioperasi buat cek suhu ulang, soalnya kan masih 37,6 ya Bu, melebihi batas normal. Terus juga udah ada mual muntah, tadi udah dikasih anti mual. Udah nggak muntah tapi masih ada mual. Tadi udah di visit sama dokter Kamila juga, masih terapi lanjut. Terus di anak Elia di kamar 6B ini yang febris, suhunya udah turun ke 37 derajat Celcius ya Bu, udah dikasih PCT juga. Nah, ini udah dicek darah tapi hasilnya belum keluar, tadi udah dioperin ke SIP yang siang. Terus di kamar ini dokter Kamila udah visit, terapinya juga masih terapi lanjut ya. Di kamar 6C ini anak Sarah yang tadi masih suspek bronkopneumonia, udah di ronsen ya Bu. Hasilnya itu infiltrat pada paru kanan. Nah, ini untuk pemberian antibiotiknya masih dikonsulin lagi ke dokter Bayu. Baik, udah semua ya. Baik Ibu, mungkin cukup ya laporan hasil dari tim. Baik semuanya, terima kasih ya sudah melaporkan pasiennya masing-masing. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Selesai. Baik semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.